Jujur Pak, berbicara barang bukti dan kwitansi, jelas Pak, ini dituangkan di sini pemungutan, ini dituangkan Pak di sini. Ini real kok, materai Pak. Ini penanggung jawab BPD, ketua panitia dan sebagainya, saksi semuanya hadir gitu di surat pernyataan ini. Bukti apa lagi gitu yang akan dipertunjukkan di desa sana? Nah, satu pertanyaan Pak, setelah Bapak tahu peristiwa itu bahwa benar terjadi adanya, menurut Bapak sebagai ketua panitia tingkat kecamatan itu sebenarnya dibenarkan nggak sih Pak secara undang-undang? Kalau misalnya secara fair, di situ tidak ada pungutan lain. Tetapi kalau misalnya impak atau sedekah yang tidak sifatnya tidak memaksa, secara ikhlas itu ada gitu ya, balik-balik saja. Atau Intinya kami tidak pernah mentolerir adanya pungutan lain yang sudah dianggarkan di dana desa. Ya. Kalau masalah impak, ini bahasa impak ya. Saya tidak paham dengan masalah itu karena jelas bahwa dengan bukti-bukti tersebut yang diperlihatkan kepada kita itu kita juga sudah menduga bahwa terjadinya pelanggaran hukum. Bersama channel Bang Kumis Berbagi edisi Agustus 2021. Bang Kumis berada di kantor Kecamatan Patia. Di dalam sedang berlangsung audiensi mahasiswa dan beberapa media di panitia tingkat kecamatan menyangkut masalah anggaran atau pemungutan. Entah apa istilahnya, yang jelas para mahasiswa hari ini ingin mempertanyakan anggaran tersebut. Ikutin terus nanti bagaimana kelanjutan dari acara audiensi pada hari ini bersama channel Bang Kumis Berbagi dari kantor kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Pasir Gadung, saya sekali lagi ucapkan terima kasih karena ini masukan yang berharga buat kita. Karena informasi ini saya baru mengetahuinya setelah ada informasi dari rekan-rekan. Nah, kemarin saya sudah perintahkan untuk menyambungkan karena memang awal undangan ini di hari Rabu. Saya sampaikan hari Rabu karena ada pergantian hari libur, maka libur di hari Rabu minta dijadwal ulang. Tapi ada perpindahan tempat dari Pasir Gadung ke kecamatan. Nah, ini sudah dikomunikasikan oleh Pak Ketua Pilkades tingkat kecamatan ke tingkat desa, dan panitia tingkat desa menyampaikan ke panitia kecamatan mereka tidak bersedia audiensinya di tempat di kecamatan. Jujur Pak, berbicara barang bukti dan kwitansi, jelas Pak, ini dituangkan di sini pemungutan, ini dituangkan Pak di sini. Ini real kok, materai Pak. Ini penanggung jawab BPD, ketua panitia dan sebagainya, saksi semuanya hadir gitu di surat pernyataan ini. Bukti apa lagi gitu yang akan dipertunjukkan di desa sana, saya tanya. Saya orang Pasir Gadung Pak. Saya, peran serta saya sebagai masyarakat pemuda desa Pasir Gadung hari ini itu merasa kecewa Pak. Hak saya dan kawan-kawan hari ini untuk menanyakan. Akan tetapi lagi-lagi kami kecewa sebetulnya Pak gitu. Kecewa, sangat kecewa. Mungkin tadi Bapak sudah sampaikan anggaran pilkades hari ini itu dianggari ataupun dibiayai oleh pemerintah Kabupaten Pandeglang melalui anggaran pendapatan belanja daerah gitu Pak. Itu sesuai dengan Perbu gitu. Tapi hari ini tugas camat dan sekmat dan lain sebagainya, kecamatan ini adalah penanggung jawab tertuang di Perbu nomor 7 tahun 2021 Pak. Penanggung jawab. Kami juga merasa kecewa dengan pihak kecamatan lalai dalam melakukan pengawasan sebagai penanggung jawab. Tiba-tiba panitia pilkades melakukan konsep di luar undang-undang, konsep di luar aturan. Mereka membuat suatu kebijakan di luar aturan. Ini diduga Pak, suatu kolusi yang diciptakan oleh panitia Pak. Luruskan suatu kebenaran. Tapi sampai orang tua saya hari ini ditekan oleh mereka Pak. Ditekan.
dengan alasan apapun itu. Kenapa ditekan? Ya, ancam secara batin keluarga saya Desa Pasir Gadung. Hari ini saya minta perlindungan agar dapat memfasilitasi audensi hari ini. Harusnya desa itu bisa mengikuti aturan ataupun instruksi dari camat. Kenapa Bapak mengikuti aturan desa? Sebentar. Kenapa Bapak mengikuti aturan panitia? Harusnya Bapak menghadirkan ke sini, Pak. Hadirkan mereka. Bukan Bapak mengikuti jadwal lagi, mengulang jadwal lagi. Mengikuti kebijakan mereka, menuruti keinginan mereka. Enggak begitu, Pak. Kami masyarakat. Kami kecewa dengan sikap Bapak kalau seperti itu, Pak. Selalu masalah Kecamatan Patia ini. Selama ini saya cuma diam. Ini keinginan Bapak. Kami lakukan pengunduran di tanggal 11 ke tanggal 12. Dan kami meminta dan memohon untuk memfasilitasi, hadirkan panitia di sini. Tapi nyatanya apa? Berdalih, Pak. Mereka berdalih. Saya jujur merasa terganggu dengan hari ini, Pak. Tekanannya kepada siapa? Kawan-kawan saya, semuanya yang orang sana, desa sana, itu masa terganggu karena keluarga mereka pun ditekan. Diancam bahkan, Pak. Kenapa saya bisa sampai semarah ini, Pak? Tangisan saya akan jadi tangisan bumerang di desa Kecamatan Patia. Satu lagi dari rekan-rekan media pun yang saya hormati, mohon maaf. Dalam hal ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, saya menggarisbawahi tadi dari Kantis, Bang Intis bilang adanya kelalaian dari pihak ya Kecamatan Patia atau sebagai penanggung jawab. Jelas di sini jujur kita sebagai pokok pincang kita juga tidak diam. Ya, ini perlu disikapi juga sama rekan-rekan mahasiswa bahwa kita muspika di Kecamatan Patia bukan satu kali. Ini saya sampaikan, bukan satu kali. Yang saya lakukan beserta Pak Camat dan Pak dan Posmil beserta rekan-rekan yang lain bukan satu kali dari satu desa. Bahkan setiap saat kita hadir di desa tersebut selalu kita sampaikan. Ya, sudah kita sampaikan. Kalau dikatakan tadi bahasa lalai itu, ya mohon maaf ya, tolong di garis bawahi dulu lah, ya, bukan dalam arti tidak boleh, karena emang ini masalah sudah terjadi ya, boleh. Akan tetapi kalau misalnya memang serta merta kita dituduhkan, janganlah, karena kita juga sudah berupaya maksimal. Jujur, kita sudah berupaya maksimal untuk jangan sampai terjadi suatu tindak pidana atau tindak pidana lainnya, baik korupsi, tindak pidana umum, atau tindak pidana yang lain. Tindakan pidana dan sebagainya kami akan lanjutkan pada aparat penegak hukum sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Kapolri, Pak Kapolsek Patia. Dan selanjutnya kita akan lanjutkan persoalan ini dan Pak Camat harus bisa mendatangkan panitia ke kabupaten. Itu mungkin yang perlu dicatat. Mungkin cukup sekian dari kita. Cuma Bapak Purwodaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah selesai dalam acara, memang hari ini adalah audiensi tapi nampaknya acara gagal dan semoga akan kami tanyakan. Selamat siang, Dek. Siang, Pak. Perkenalkan, Pak. Nama saya Andri Sumatri, biasa dipanggil Tayo. Kami perwakilan dari Relawan Pengawas Independen Pilkades. Nah, untuk agenda hari ini sebenarnya apa sih? Audiensi, Pak. Audiensi. Nah, setelah tadi saya lihat sudah masuk ke ruangan kecamatan, kesimpulannya gimana? Kami kecewa, Pak. Ini jadi akhirnya rasanya kami
tidak ada etikat baik dari panitia. Karena kami sudah mengundang dan Pak Camat harus menghadirkan juga, memfasilitasi, janjinya memfasilitasi, ternyata panitia Pilkades dan PLHD Pasir Gadung tidak hadir juga di sini. Kami merasa kecewa. Jadi tidak ada titik temu yang memang dilakukan audiensi hari ini, Pak. Nah, setelah melihat kondisi dianggap gagal, Pak ya. Iya. Apa yang akan dilakukan selanjutnya? Kita akan melanjutkan karena posisinya ini beberapa alat bukti yang memang dugaan pemungutan yang dilakukan panitia kepada para calon ini ada suatu indikasi dugaan tindak pidana dan kami akan melanjutkan pelaporan tersebut kepada aparat penegak hukum dan kami pun akan melanjutkan audiensi ini kepada panitia kabupaten, Pak, agar nanti camat di sini bisa memfasilitasi dan menghadirkan panitia di kabupaten, Pak, bukan di desa Pasir Gadung, agar semua instansi mengetahui bahwa persoalan hari ini. Yang pertama yang saya sampaikan, undangan ini 2 kali. Jadi yang pertama itu diundang pada hari Rabu, bertempat di desa Pasir Gadung. Jadi kami diundang, camat untuk tembusan, forum pimpinan kecamatan diundang. Sebagai orang yang dilakukan audiensi adalah panitia tingkat desa di bertempat di Pasir Gadung. Tapi memang karena adanya pergeseran hari libur nasional, maka hari Rabu ada libur. Saya selaku pribadi menyampaikan ke Pak Akip selaku ketua panitia, bisa nggak digeser ke hari kerja. Maka mereka rekan-rekan mahasiswa itu mengundurkan waktu ke hari Kamis. Jadi diundang, tetapi menjadi permasalahan adalah tempatnya mereka bertempat di kecamatan, bukan di Pasir Gadung lagi. Nah, setelah kami mengundang pihak desa, kami melakukan undangan. Insya Allah nanti disampaikan surat undangan yang ke panitia desanya. Itu pihak panitia desa menyatakan tidak bisa hadir pada hari ini karena memang ini persoalannya desa, Pak. Jadi silahkan rekan-rekan mahasiswa untuk bertanya di kami, karena kalau ke kecamatan Pak Camat juga tidak tahu apa-apa. Terkait dengan permasalahan ini, kami tingkat kecamatan pun tidak tahu menahu, karena memang kami tahu setelah ada laporan. Itu makanya saya sampaikan, saya sangat berterima kasih atas masukan yang diberikan oleh rekan-rekan mahasiswa terkait dengan persoalan ini. Terkait permasalahan ini. Insya Allah kami di tingkat kecamatan, saya selaku pembina baik dengan Pak Kapolsek dan Pak Dandim akan turun langsung melihat ke lapangan sejauh mana. Walaupun secara lisan kami sudah tahu bahwa mereka sudah melakukan. Kalau Pak Kapolsek dari tadi menyatakan kalau memang ini sudah ada sangkutan pidana, naikkan. Prinsipnya kami tidak pernah mentolerir adanya pungutan selain yang memang sudah dianggarkan di dana desa. Pak, satu pertanyaan lagi. Untuk masalah undangan, apakah secara lisan atau secara tertulis ke kedinasan, Pak? Tertulis, itu ada nanti disampaikan, nanti bisa dilihat undangannya yang kita sampaikan ke panitia tingkat desa. Oke, terima kasih. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menyangkut masalah ada satu peristiwa di desa Pasir Gadung untuk masalah pungutan yang diduga dilakukan oleh panitia kepada para calon kades, Pak. Sejauh mana Bapak sebagai ketua panitia tingkat kecamatan mengetahui tentang persoalan ini? Terus terang aja, ya. Kami juga, maksud saya ketua, baru mendengar informasi ini kemarin waktu hari Senin atau Senin. Waktu itu kan datanglah surat dari mereka, dari Arif itu untuk mengadakan auden. Saya baca surat terkait apa ini, makanya saya telusuri waktu itu langsung ke desa. Saya ngobrol dengan panitia terkait ini. Emang ada pungutan gitu ya, bukan pungutan katanya Pak, ini karena adalah impak sodako dan kami juga tidak meminta, panitia tidak meminta. Waktu kami ngobrol dengan panitia penanggung jawab, kami tidak meminta, cuma ini ada kami waktu RAB, penertangan RAB, kami mengundang tokoh masyarakat yang sudah pernah menjadi panitia di Pilkades dengan anggaran sekian ini apakah cukup tidak, maka mereka juga mengundang kepada tokoh masyarakat, melibatkan tokoh masyarakat untuk ikut serta membahas RAB. Nah, dari situlah terjadi bukan panitia ini yang meminta, maka tokoh masyarakat mengusulkan
kepada para calon untuk ada infak sodako. Itu pun tidak memaksa, kata mereka ini, kata panitia. Ini yang ngomongnya bukan panitia tapi tokoh masyarakat yang meminta ngobrol dengan para calon untuk adanya infak sodako. Maka sepakatilah di situ awalnya ini. Di situ terjadi sepakati antara tokoh masyarakat dengan calon. Panitia tidak ngomong apa-apa, seperti itu. Nah, terjadilah kesepakatan di situ katanya. Nah, waktu itu terjadi sepakat untuk adanya infak sodako. Nah, bahkan saya juga besarannya tidak tahu, ya. Kemarin itu tidak diobrolkan kebesarannya. Ya. Kesini saya juga mendesak kepada mereka. Oke, kalau misalnya ada pembuatan berapa besarannya? Pasti ya 10 juta kan ya Pak. Per berapa calon ya di Per calon katanya. per calon 10 juta, ada berapa calon di Pasir Gadung ya? Tiga. Ada 3 ya. Maka di situ saya baru tahu kemarin saya juga. Nah, satu pertanyaan Pak, setelah Bapak tahu peristiwa itu bahwa benar terjadi adanya, menurut Bapak sebagai Ketua Panitia tingkat kecamatan itu sebenarnya dibenarkan nggak sih Pak secara undang-undang? Kalau misalnya secara fair, di situ tidak ada pungutan, tidak ada pungutan lain. Tetapi kalau bicara infak atau sedekah yang tidak sifatnya tidak memaksa, ya, secara ikhlas itu ada gitu ya boleh-boleh saja. Tapi kalau panitia memungut atau meminta panitia itu tidak benar, tidak boleh, tidak ada dalam itu ada. Adanya misalnya pungutan minta dana kepada calon panitia itu tidak boleh. Itu naranya hukum juga ada hukum, ya. Karena di Permen itu tidak ada. Tapi kalau di luar itu misalnya ada yang ingin menyumbangkan atau yang menghibahkan, ya untuk misalnya terlaksananya pilkada silakan saja, gitu kan? Itu di luar konteks itu. Tapi itu kan jelas Pak, bahasa infak sodakoh di saat pilkades berarti jelas itu untuk anggaran pilkades Pak. Iya, itu benar, ya. Jadi anggaran untuk mungkin saja karena tadi saya juga tidak membahas Artinya rasionalnya itu apakah pas dalam hal ini Ya. ada bahasa infak atau seperti itu, Itu. gitu Ya. maksudnya gitu. Ya, kalau dalam bahasa itu juga kan di dalam bahasa pilkades itu tidak ada ya, Iya. tidak ada. Tapi kata saya juga tadi kalau misalnya ada masyarakat, ya, ada masyarakat yang ingin menginfakkan atau menyumbangkan misalkan boleh saja begini. Ya, itu di luar itu ya, di luar Pergub ya, artinya di Pergub memang tidak boleh memungut. Itu. Oke, terima kasih. Ya, mohon maaf ya. Sok. Sebentar, guys. Please ambil foto dulu, video kan lama. Bentar, ambil foto dulu bentar. Nah, Ngalah Bang Kumis ngalah. Acap. Selamat siang, Pak. Siang. Audiensi sudah dilaksanakan dari teman-teman mahasiswa mengenai panitia pilkades Desa Pasir Gadung. Sejauh ini kan sebagaimana sudah kita ketahui apa yang disampaikan oleh teman-teman mahasiswa bahwa ada hal-hal yang artinya melanggar ya, diduga melanggar. Sejauh ini dari pihak Polsek sendiri akan bersikap seperti apa Pak tentang ini Pak? Baik, terima kasih. Pertanyaannya bagus ini. Jadi kalau menurut saya terkait dengan masalah auden yang dilakukan pada hari ini, bahwa adanya dari rekan-rekan mahasiswa yang tidak merasa puas terjadinya dugaan tindak pidana yang ada di Desa Pasir Gadung terkait dengan masalah dana untuk pemilihan kepala desa. Kalau menurut saya jelas sesuai dengan aturan hukum yang ada, dan saya sebagai aparatur hukum, kita berharap ya sebetulnya tidak mesti harus auden dan bagaimana segala macamnya. Karena apa? Kalau kita sudah ketahui bahwa tidak ada pelanggaran hukum, negara kita negara hukum, kita laporkan sesuai dengan aturan hukum. Jadi tidak ada harus kita bagaimana kita auden sekali, 2 kali, 3 kali, bahkan mungkin berkali-kali, kita nggak mesti. Karena semua pun kita udah paham bahwa negara kita adalah negara hukum. Kita sesuaikan dengan aturan hukum. Ketika kita mengetahui adanya pelanggaran tindak pidana,
kita sesuaikan dan kita laporkan ke aparatur hukum. Gitu. Saya kira jelas di sana dilaporkan, dan kita pun sebagai aparatur hukum kita siap untuk menerima laporan yang dilaporkan oleh masyarakat. Terkait itu terjadi tindak pidana pelanggaran atau tidak, nanti kita ada sistem ya yang harus kita lakukan, ada penyelidikan, ada penyidikan. Ketika kita sudah mengetahui adanya terjadi pelanggaran hukum, kita akan lakukan lidik dulu. Kita selidiki dulu benar atau tidak. Ketika emang itu sudah kita ketahui terjadi pelanggaran hukumnya terjadi, maka kita bisa naikkan ke ranah sidik ya. Dalam arti kita proses hukum sesuai dengan aturan yang ada, sesuai dengan SOP yang ada. Kita pun tidak akan main-main, karena saya juga secara aparat yang ada di wilayah Kecamatan Patia ini, kita ingin situasi Patia yang kondusif, tidak ada terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum dan lainnya. Itu saya kira. Satu pertanyaan Pak, di dalam audisi tadi sudah jelas bahwa perwakilan mahasiswa sendiri menunjukkan tanda bukti satu pungutan kepada kades-kades. Apakah harus ada laporan baru kepolisian bertindak atau memang gimana Pak? Ya, baik. Di sini kita sebagai aparatur hukum pun tidak bisa semena-mena. Ya. Dengan adanya tanda bukti atau barang bukti yang ditampilkan pada saat itu, kita tidak bisa semena-mena bahwa itu terjadi tindak pidana. Tanpa adanya laporan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena dengan dasar laporan tersebut, kita bisa melakukan tindakan hukum. Ya, kalau cuma hanya lisan jelas, cuma diperlihatkan jelas, itu bukan ranahnya hukum. Karena apa? Ini saya sampaikan. Kalau bahasa cuma kita diperlihatkan dan kita tidak miliki, itu kita apa yang harus kita lakukan? Itu laporkan, serahkan barang bukti itu sebagai barang bukti yang akan kita buat dasar untuk melakukan penyidikan, ya, penyelidikan dan penyidikannya. Dan kita bisa menentukan apakah memang itu terjadi betul-betul pelanggaran hukum itu dilakukan oleh yang bersangkutan. Nanti kita akan lihat bagaimana proses hukum yang sebenarnya. Pak, satu lagi Pak, untuk pesan warga khususnya yang di Pasir Gadung ini agar situasi selalu kondusif, Bapak sebagai keamanan dari kepolisian, apa pesan untuk warga Pak? Jadi saya berharap kepada masyarakat khususnya di Desa Pasir Gadung, saya berharap situasinya agar semuanya tenang. Ya, semuanya tenang. Dan saya berharap semua masyarakat harus paham dengan hukum. Karena negara kita itu adalah hukum. Hukum adalah panglima untuk permasalahan pelanggaran-pelanggaran hukum. Jadi nggak bisa lagi masyarakat merasa khawatir, takut, dan ada sesuatu hal apapun bentuknya, laporkan ke aparat keamanan. Di sini kita ada Polsek, ada dari TNI, ada juga dari pihak kecamatan. Kita semuanya komplit. Ya, jadi saya berharap kepada masyarakat nggak usah khawatir, ya, kita selalu hadir, ya, akan tetapi tetap apapun bentuknya, saya sebagai aparat yang ada di Kecamatan Patia ini tidak bisa mengetahui secara serta-merta tanpa adanya laporan, ya, karena wilayah kerja kita juga cukup luas, jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa itu sudah terjadi atau belum. Yang jelasnya kita tunggu laporannya. Kalau sudah ada laporan, insya Allah saya beserta rekan-rekan yang ada di Polsek Patia, ya, mohon bantuan dari pihak Polres Pandeglang, mungkin juga kalau misalnya tidak menutup kemungkinan, bisa kita minta dari satuan yang di atas. Oke, terima kasih. Pak, mau izin Pak. Pak, adanya dengan dugaan tadi Pak, apakah sudah terbukti Pak adanya pelanggaran atau hanya hasil daripada musyawarah tersendiri Pak? Apa memang boleh juga Pak ada pihak ketiga yang menginfakkan untuk kebutuhan dana pilkades Pak? Kalau masalah impact, ini bahasa impact ya, saya tidak paham dengan masalah itu karena jelas bahwa dengan bukti-bukti tersebut yang diperlihatkan kepada kita itu kita juga sudah menduga bahwa terjadinya pelanggaran hukum. Itu akan tetapi kita tidak bisa
untuk menaikkan ke ranah hukum tanpa adanya laporan dari pihak yang dirugikan itu atau dari orang yang mengetahui terjadinya pelanggaran tersebut. Cukup, oke, cukup.